Jumpa lagi, di akhir video sebelumnya saya tinggalkan kamu dengan suatu pertanyaan. Jika kita memiliki benda 1 kilogram, ini benda 1 kilogramnya yang saya gambar dengan lebih rapi. Ini 1 kilogram. Dan kita berada di bumi. Saya perlu mengumumkannya karena gaya gravitasi berbeda dari planet ke planet. Namun seperti yang disebutkan, katakan saya memegang benda itu 10 meter di atas tanah. Jadi jarak untuk ketinggian ini adalah 10 meter. Dan kita asumsikan percepatan gravitasi yang percepatan gravitasi atau sama dengan G besarnya 10 meter per sekund kuadrat untuk kemudahan penghitungan dibandingkan 9,8. Nah, apa yang kita pelajari pada video sebelumnya yaitu energi potensial yang besarnya adalah sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggian sama dengan maka massa 1 kilogram dikali 10. Nah, saya tidak akan menulis satuannya untuk menghemat tempat dan tingginya 10 meter. Hanya jika kamu sudah kerjakan adalah Newton meter atau joule dan besarnya adalah sama dengan 100 joule. Itulah energi potensialnya saat saya memegangnya di atas sini. Nah, jika saya melepasnya apa yang akan terjadi? Maka baloknya akan jatuh dan tidak hanya jatuh, ia akan dipercepat ke tanah dengan besar kira-kira 10 meter per sekund kuadrat. Nah, sesaat sebelum menumbruk tanah, bisa menggambarkan dengan warna coklat untuk tanah. Sesaat sebelum menyentuh tanah, berapakah energi potensialnya sekarang? Ia tidak punya ketinggian, bukan? Energi potensial adalah M kali G kali H. Massa dan kecepatan gravitasi besarnya tetap, akan tetapi tingginya 0. Di bawah ini energi potensial akan sama dengan 0. Dan saya katakan di video sebelumnya bahwa kita punya hukum kekekalan energi, bahwa energi itu kekal, ia tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Saya akan tunjukkan kamu bahwa benda ini memiliki energi 100 joule. Dalam hal ini energi potensial gravitasi. Di bawah sini ia tidak memiliki lagi energi, bahwa ia tidak memiliki energi potensial gravitasi. Dan ini kuncinya. Ia berubah menjadi bentuk lainnya dan ia berubah menjadi energi kinetik. Jadi dalam kasus ini ia tidak memiliki lagi energi potensial, bahwa energi potensial awalnya dari benda ini adalah 100 joule. Seluruh energi 100 joule ini sudah berubah menjadi energi kinetik. Dan sekarang kita bisa gunakan informasi yang sudah ada untuk mengetahui kecepatan sebelum sampai ke tanah. Jadi bagaimana kita dapatkan itu? Apakah rumus dari energi kinetik? Kita sudah dapatkan di 2 video yang lalu dan harapan saya kamu sudah paham. Itu mudah diingat dan juga akan lebih baik jika kamu tahu bagaimana kita mendapatkannya. Nah, sekarang kita tahu bahwa seluruh energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Kita telah dapatkan 100 joule energi potensial. Jadi kita tetap gunakan 100 joule. Dan sekarang kita bisa dapatkan berapa energi kinetiknya. Rumus energi kinetik adalah setengah dikali V kuadrat. Jadi kita tahu setengah mv kuadrat atau energi kinetiknya sama dengan 100 joule. Nah, berapakah masanya? Masanya adalah 1. Jadi kita bisa selesaikan untuk mencari kecepatan. Setengah V kuadrat sama dengan 100 joule dan V kuadrat sama dengan 200. Maka kita dapatkan kecepatan sama dengan akar dari 200 yang lebih kira-kira angkanya di atas 14. Kita bisa dapatkan angka persisnya 14,1. Maka kecepatannya akan menjadi 14,1 meter per second ke bawah sesaat sebelum menyentuh tanah. Nah, itu baik dan segalanya. Kita telah belajar sedikit mengenai energi. Saya bisa menyelesaikannya dan saya harap kamu sudah mengerti cara menyelesaikannya dengan menggunakan rumus formula kinetik. Itulah inti yang dimaksud dari konsep energi ini dan saya akan tunjukkan kepadamu.
Misalkan sekarang kita punya benda 1 kilo yang sama di atas ini, tapi saya akan rubah sedikit kondisinya. Mari kita kerjakan yang berikutnya. Saya akan hapus dulu semua yang ada di sini. Salah. Saya coba ulang lagi. Iya. Nah, oke, sekarang misalkan saya punya benda yang sama. Ia masih 10 meter di udara dan saya akan tuliskan sebentar lagi. Dan saya akan tahan di sini lalu akan saya jatuhkan. Tapi sesuatu yang berbeda akan terjadi. Jalurnya tidak lurus langsung ke bawah, kan tetapi akan jatuh pada sebuah landasan es. Dan esnya terdapat undakan-undakan. Dan ini adalah dasarnya. Ini adalah tanah di sini. Sekarang apa yang akan terjadi? Saya masih menahannya 10 meter di udara. Masih 10 meter, saya akan gunakan warna lain. 10 meter. Masih 10 meter, tapi benda tersebut tidak lurus langsung ke bawah. Ia akan jatuh di sini dan meluncur, bukan? Ia akan meluncur sepanjang lembah ini. Dan pada titik ini ia akan melaju sangat cepat pada sumbu horizontal. Namun kita belum tahu seberapa cepat. Dengan menggunakan hanya rumus kinematik, maka akan sulit diselesaikan. Maksud saya, kamu bisa mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan kalkulus, namun sudut miringnya berubah-ubah. Kita juga tidak tahu persamaan fungsi untuk kemiringan lerengnya. Kamu harus memecahnya menjadi banyak vektor. Kamu harus lakukan banyak hal rumit. Ini akan menjadi soal yang nyaris tidak bisa dipecahkan. Namun dengan menggunakan persamaan energi, kita dapat mencari berapa kecepatan benda pada titik ini. Nah, kita bisa gunakan cara yang sama. Di sini kita punya 100 Joule energi potensial. Kita akan mencari di bawah sini berapa tingginya dari tanah. Tingginya adalah 0. Jadi seluruh energi potensialnya habis. Dan mirip kasus sebelumnya, energi potensialnya seluruhnya sudah berubah menjadi energi kinetik. Maka energi kinetiknya akan sama dengan energi potensial awal. Di sini energi kinetiknya sama dengan 100 Joule dan sama dengan 100 Joule sama dengan setengah kali mv kuadrat. Jika kamu ingin mencari kecepatan, misalnya masanya 1 kg, jadi kecepatannya dalam sumbu horizontal adalah, menyelesaikannya, maka kecepatannya adalah 14,1 meter per second. Gerakannya tidak lurus ke bawah, namun ia akan ke arah horizontal ke kanan. Dan alasannya saya gunakan S adalah karena saya ingin tidak ada gesekan dan ada energi yang hilang menjadi panas ataupun lainnya. Oke, ini menarik katamu. Kamu juga bisa dapatkan besar kecepatan yang sama jika saya jatuhkan benda lurus ke bawah. Lagi hal yang menarik bisa muncul dari sini. Nah, hal ini yang paling keren. Tidak hanya saya bisa mencari tahu kecepatan saat seluruh energi potensialnya habis, namun juga kecepatan pada setiap titik sepanjang ia meluncur. Contoh saat kotak ini meluncur di sini, katakanlah pada titik ini. Nah, saat kotak ini meluncur di sini, katakanlah saya rubah warnanya saat ia jatuh. Ini adalah kotak 1 kg, bukan? Ia jatuh dan meluncur ke bawah sini. Katakanlah ketinggian titik ini dari dasar adalah 5 meter. Berapakah energi potensialnya di sini? Masih saya akan tulis di sini. Total energinya tetap bukan. Energi potensial awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Karena energi kekal. Di atas sini berapakah total energi awalnya? Energi potensialnya 100 dan energi kinetiknya kosong karena ia diam. Karena saya belum menjatuhkannya, saya belum melepaskannya, ia diam. Jadi energi awalnya sama dengan 100 Joule. Nah, ini kosong dan ini 100. Energi awalnya adalah 100 Joule. Sedangkan pada titik ini berapakah energi potensialnya?
ketinggiannya 5 meter, jadi massa dikali gravitasi dikali tinggi, masanya 1 kali gravitasi 10 meter per sekon kuadrat kali tinggi kali 5, maka jadi 50 joule. Jadi energi potensialnya pada titik ini, dan pastilah energi kinetiknya sudah ada karena sudah ada kecepatan pada titik tersebut, ditambah energi kinetik pada titik yang ini. Kita paham bahwa tidak ada energi yang hilang, ia hanya berubah. Kita tahu total energinya haruslah 100 joule. Inilah jika kita selesaikan ini sangat mudah. Kurangi saja 50 pada kedua sisi, kita dapatkan energi kinetik juga akan sama dengan 50 joule. Apa yang terjadi? Di tengah jalan, sesungguhnya setengah dari energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Bisa gunakan pengetahuan ini bahwa energi kinetik sama dengan 50 joule untuk mencari tahu kecepatan pada titik ini. Setengah mv kuadrat sama dengan 50. Masanya 1 dikali dua sisi dengan 2, didapatkan v kuadrat sama dengan 100. Maka kecepatannya adalah 10 meter per sekon pada sepanjang jalur es yang aneh ini. Dan ini sesuatu yang sangat menantang diselesaikan bila menggunakan rumus kinematik, apalagi kita tidak tahu banyak tentang lintasan ini. Jikapun kita tahu, maka jauh lebih sulit dibanding jika kita gunakan hukum kekekalan energi. Dan kita tahu bahwa pada titik ini setengah energi potensial sekarang menjadi energi kinetik dan ia bergerak sepanjang lintasan ini. Sekian, lanjut di video berikutnya.